Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, para calon jamaah haji yang berbahagia, baik yang ada di studio maupun yang di mana saja Anda berada menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar untuk mempersiapkan bekal-bekal kita sebelum kita berangkat melaksanakan ibadah haji. Karena yang paling mendasar, yang paling penting di dalam melaksanakan ibadah haji ini adalah bekal yang berupa ilmu. Bapak Ibu para calon jamaah haji harus memiliki kemandirian ilmu. Karena di sana nanti tidak setiap saat kita didampingi oleh mutawif, tidak setiap saat kita didampingi oleh ustadz. Ada saat-saat di mana kita beribadah masing-masing, beribadah sendiri, dan mungkin juga ada saatnya kita terpisah dengan rombongan. Bisa jadi mungkin kita di tempat yang lain, sementara kegiatan yang lain ada di tempat yang berbeda. Kalau kita punya kemandirian ilmu, maka kita akan lebih leluasa untuk melakukan apa saja selama berada di tanah suci. Nah, itulah pentingnya pada kesempatan sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, para calon jamaah dibekali ilmu. Walaupun sudah sering mungkin belajar tentang manasik haji atau umroh, bisa melalui berbagai macam media, atau misalkan media cetak atau media berupa buku atau berupa tayangan-tayangan video, tutorial-tutorial. Semakin sering, semakin banyak, semakin hafal, maka itu akan semakin baik. Karena misalnya nih salah satu contoh, kita sedang ada di Masjidil Haram, kemudian tiba-tiba terpisah dengan rombongan. Nah, karena kita sudah punya kemandirian ilmu, maka kita akan tahu apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau selalu bergantung kepada pembimbing, bergantung kepada mutawif, begitu kepisah, begitu sudah tidak bersama dengan mutawif atau ustadz, nanti bingung, mau ngapain ya? Nah, sehingga ibadahnya kurang maksimal. Bismillah, mudah-mudahan tayangan-tayangan video yang nanti akan secara berseri sesuai dengan temanya yang akan Bapak Ibu saksikan bisa menambah bekal Bapak Ibu semuanya yang akan melaksanakan ibadah haji sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Dan mudah-mudahan yang menyaksikan video ini dan juga yang hadir di studio ini yang mungkin baru bisa menyaksikan saat ini, saya doakan semoga Allah melimpahkan rezeki, Amin. Allah mencukupkan rezeki, dan bisa menjadi jamaah haji selanjutnya. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang istilah dan filosofi haji. Jadi sebelum kita melaksanakan rukun-rukun haji, kita mesti paham dulu, kita mesti tahu apa istilah-istilah yang digunakan dan juga makna maupun filosofinya. Sehingga pada saat melaksanakan itu kita benar-benar sudah mantap, sudah yakin dan sudah tahu arahnya. Sehingga yang kita laksanakan juga ya lebih khusyuk. Karena kita tahu tujuannya, tahu maknanya dan tahu filosofinya. Nah, saya hanya ingin berbagi pengalaman, sharing, cerita ya, bukan bermaksud menggurui pada Bapak Ibu sekalian, tetapi kita sama-sama belajar, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Yang pertama adalah, ini materinya penjelasan istilah dan filosofi haji. Sebelumnya saya punya tayangan video bahwa awal haji diperintahkan itu adalah ketika Nabi Ibrahim sudah selesai diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah. Setelah Ka'bah itu jadi, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada semua manusia agar datang ke Baitullah. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Dan serukanlah kepada manusia untuk berhaji. Maka mereka akan datang dengan berjalan kaki, dengan mengendarai onta yang kurus, berjalan dari segala penjuru di muka bumi ini, datang berbondong-bondong menuju Baitullah, menuju kota suci Mekah untuk memenuhi panggilan Allah. Pada zaman dahulu, haji naik onta, ada yang jalan kaki. Rela mereka menempuh perjalanan itu. Kenapa? Karena ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendatangi panggilan Allah, untuk mewujudkan cintanya kepada Allah. Mungkin pada waktu itu berjalan berhari-hari, menaiki onta, berjalan berhari-hari, jalan kaki, kemudian makin ke sini, kemudian makin ke sini, makin ke sini. Meningkat perjalanannya, mulai menggunakan kapal laut, sehingga sebulan baru sampai, hingga kapal laut sekarang sudah tidak ada. Berbondong-bondong mereka jamaah haji datang dari segala penjuru naik pesawat, dan tujuannya hanyalah ingin datang ke tempat ini, ke kota suci Mekah, memenuhi panggilan Allah, bertawaf di Baitullah, kemudian melaksanakan sa'i, mengumandangkan zikir, memuji, menyanjung kepada Allah, dilanjutkan dengan wukuf di Arafah, meninggalkan segala kesenangan duniawi, meninggalkan segala gemerlapnya dunia, rela, ikhlas tinggal dalam tenda, semua semata-mata adalah mengharap ridha Allah, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Nah itulah maka Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya dalam sesi tahun ini, insya Allah akan didatangkan oleh Allah dari tanah air menuju tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ini adalah panggilan Allah untuk semua hambanya yang muslim, panggilan Allah untuk semua umat manusia, untuk semua umat Islam. Dan panggilan itu kita respon dengan baik, kita respon dengan penuh semangat, maka Allah pun juga akan menyambut kita di sana dengan antusias, dengan banyaknya pahala-pahala yang diberikan dan rahmat-rahmat yang diberikan, ampunan-ampunan diberikan kepada para hambanya yang mau mendatangi panggilan Allah, menjadi tamu-tamu Allah. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dan filosofi. Yang pertama adalah ihram. Apa sih ihram itu? Jadi ihram adalah pakaian yang harus dikenakan oleh setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Pakaian yang dikenakan antara jamaah laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk jamaah laki-laki, pakaian ihram terdiri dari 2 lembar kain yang tidak berjahit. Yang dimaksud tidak berjahit di sini adalah kedua ujungnya tidak disatukan kemudian dijahit sehingga membentuk pakaian. Kalau itu di dalam kain ihram ada berupa bordiran, berupa tulisan, misalnya, itu tidak masalah. Karena yang dimaksud tidak berjahit ini adalah kain itu tidak dijahit, dipotong atau dipola sehingga membentuk satu pakaian. Walaupun itu hanya seperti kain sarung, itu juga tidak boleh. Jadi hanya lembaran. 1 lembar, 2 lembar, dan kain ihram yang akan dikenakan oleh jamaah laki-laki adalah 2 lembar atau 2 helai kain. Kemudian tidak mengenakan wewangian dan tidak menutup kepala. Lalu bagaimana dengan pakaian ihram jamaah wanita? Pakaian ihram jamaah wanita menutup seluruh aurat, tidak mengenakan wewangian, tidak menutup wajah dan telapak tangan. Jadi wajahnya terbuka, telapak tangan juga terbuka. Sama seperti busana muslimah yang ibu-ibu kenakan sehari-hari, menutup aurat semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, dalam hal ini insya Allah oleh Armina Reka sudah diberikan 1 paket dalam koper. Ada kain ihram untuk jamaah laki-laki dan kain ihram untuk jamaah wanita. Nah, di dalam kita berpakaian ihram itu ada makna-makna yang harus kita pahami. Di antaranya yang pertama, dengan berpakaian ihram ini kita menghilangkan keterikatan kepada selain Allah. Yang kita kenakan hanya
2 lembar kain ihram bagi laki-laki. Dan bagi wanita hanya yang menempel di badan itu. Dan warnanya putih lagi. Bukan warna-warni, bukan yang bercorak, yang bermacam-macam, warnanya putih. Nah, pada saat kita mengenakan kain ihram ini diharapkan bahwa kita sudah mampu melepaskan keterikatan-keterikatan kita dengan selain Allah. Mungkin selama ini kita masih terikat dengan makhluk-makhluk, terikat dengan suami, terikat dengan istri, terikat dengan orang tua, terikat dengan teman, dengan sahabat, dengan bos kita, dengan mitra kerja, dan lain-lain. Maka ketika kita sudah berpakaian ihram, diharapkan kita merasa bahwa keterikatan kita hanya kepada Allah. Kita mau memakai kain yang seperti itu juga karena Allah. Kalau bukan karena Allah, rasanya kita malas. Apalagi laki-laki. Hanya 2 lembar kain dan tidak boleh pakai apa-apa lagi. Sedangkan pakaian di rumah kita banyak yang bisa kita kenakan. Dan kita mau memakai itu. Maka kita berlatih di sini bahwa kita melepaskan keterikatan kepada selain Allah. Kemudian melepas ketergantungan kepada dunia. Begitu kita sudah mulai mengenakan kain ihram, maka di situ kita harus mulai merasa bahwa saya harus melepas ketergantungan kepada dunia. Bergantung hanya kepada Allah. Nah, maka pada saat nanti Bapak Ibu di Arafah, kemudian di Mina, di Musdalifah, yang notabene itu di tenda yang terbuka, yang seharusnya kita mengenakan pakaian yang lengkap, mungkin dengan segala perlindungannya, tetapi pada saat itu hanya mengenakan kain ihram. Maka di hal itulah dalam pikiran dan hati kita merasa bahwa tidak ada yang melindungi saya kecuali Allah. Tidak ada yang menjaga saya kecuali Allah. Dan saya melakukan semua ini karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama kita belum pergi haji, belum ke tanah suci, dalam kehidupan kita masih sering bergantung kepada duniawi. Bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada perdagangan kita, bergantung pada bisnis kita, bergantung pada suami, bergantung pada istri, bergantung pada siapapun urusan-urusan dunia. Sehingga manakala ada salah satu dunia itu yang diambil oleh Allah, kita jadi panik. Kita jadi putus asa. Seolah-olah kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Padahal kita sadar bahwa dunia yang kita miliki, yang selama ini kita suka bergantung kepada mereka, pemberian Allah juga, datangnya juga dari Allah. Maka ketika Allah ambil, kemudian kita kebingungan, misalnya kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau dulu yang memberikan itu kepadaku, dan sekarang Engkau juga yang mengambilnya. Maka beri aku kekuatan, beri aku ketabahan. Nah, ini yang mesti kita rasakan, kita bangun, kita tanamkan pada saat kita berpakaian ihram. Kemudian menumbuhkan rasa persamaan derajat kemanusiaan. Ketika Bapak Ibu kita sudah berkumpul dengan sesama jamaah haji dan semua sudah berpakaian ihram, maka tidak ada lagi, tidak tampak lagi mana orang kaya, mana orang miskin. Tidak tampak lagi mana yang pejabat, mana yang rakyat biasa. Tidak tampak lagi mana tokoh-tokoh masyarakat yang dikagumi ataupun rakyat biasa, ataupun hanya buruh. Tidak ada perbedaan, semua sama. Memakai kain putih, memakai kain ihram. Maka pada saat kita mengenakan kain ihram, kita harus belajar bahwa di mata Allah, derajat manusia itu sebenarnya sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita, ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia derajat kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, kemudian nanti efeknya, kelanjutannya pada saat kita sudah pulang dari haji, Bapak Ibu, kita tidak lagi menjadi orang yang sombong. Kita tidak lagi menjadi orang yang membanggakan diri. Ketika kita punya mobil yang bagus, kita mampu beli mobil yang mahal, kita melihat teman kita, sahabat kita yang mobilnya mungkin lebih murah, atau bahkan mungkin tidak punya mobil, kita memandangnya juga biasa. Tidak bangga, nih mobil gua keren, mobilnya jelek. Nah, atau sebaliknya, ketika teman-teman kita, sahabat-sahabat kita bisa beli mobil yang baru, bisa bangun rumah yang baru, sedangkan kita belum mampu, pada saat itu kita juga tidak terlalu sedih. Kita merasa, aku kan sama dengan dia. Di mata Allah semua manusia sama.
Melihat orang-orang hebat, melihat orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekayaan yang luar biasa, kita tetap bisa merasa bahwa semua nanti di mata Allah sama. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita terhindar dari kesombongan dan terhindar dari rasa keterpurukan yang berlarut-larut. Dan selanjutnya apa? Kita akan lebih sibuk membangun ketakwaan kita kepada Allah. Nanti yang dilihat Allah adalah ketakwaan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak memandang rupamu, Allah enggak memandang hartamu, tetapi Allah memandang hati dan perbuatanmu. Inilah Bapak Ibu sekalian, para jamaah haji dan calon jamaah haji semuanya. Manakala kita setiap kali kita mengenakan pakaian ihram, hendaknya filosofi-filosofi ini kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga bukan hanya pada saat berpakaian ihram saja kita merasakan seperti ini, juga nanti akan tertanam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu kita sudah pulang haji, sudah pulang umroh, ada perubahan dalam diri kita. Seolah-olah setiap hari kita sedang berpakaian ihram. Sehingga setiap hari kita merasa tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah. Setiap hari kita merasa tidak ada tempat keterikatan kecuali hanya kepada Allah. Dan setiap hari kita merasa bahwa semua manusia derajatnya sama di mata Allah. Yang membedakan adalah akhlaknya, yang membedakan adalah imannya, ketakwaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi, dengan kita berpakaian ihram, kita melatih untuk mengendalikan emosi diri. Karena di dalam pakaian ihram itu ada larangan-larangan yang mesti kita jauhi. Yang sederhana dan simpel saja, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian dalam. Padahal itu kan pakaian yang standar dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Pakaian dalam itu standar lah, gak berlebihan. Bahkan orang miskin pun, kere pun juga pakai celana dalam. Tapi ketika kita sedang berpakaian ihram dalam berhaji atau berumroh, kita nggak boleh pakai. Hanya 2 lembar kain dan kita itu sabar patuh menjalankan itu. Harta itu dibayar, kamu saya bayar sekian juta pakai itu celana dalam. Kita nggak mau. Karena apa? Karena kita takut kepada Allah. Nah disinilah Bapak Ibu, kita berusaha bisa mengendalikan emosi diri kita, mengendalikan nafsu kita. Belum lagi larangan-larangan yang lain. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Yang mestinya kita harus pakai, kita nggak boleh. Ya, sehingga mungkin tercium aroma-aroma yang kurang sedap di badan kita. Apalagi waktu haji nanti kita pakai ihram selama 3 hari. Nggak pakai sabun mandi, nggak pakai wangi-wangian, nggak boleh. Belum lagi larangan-larangan yang lain seperti apa? Hubungan suami istri, bagi suami istri dilarang, tak boleh selama berpakaian ihram. Tidak boleh lagi berkata kotor, mencaci maki, marah-marah, berdebat. Kalau disimpulkan dalam 3 kalimat besar, wala rofasa, wala fusuqa, wala jidal. Dan itu kita jalani secara ikhlas, kita tahan diri. Dibayar pun kita untuk melanggar larangan ihram kita nggak mau. Dan istilah Bapak Ibu, karena Allah kita belajar mengendalikan emosi diri. Nah ini akan sangat bagus sekali kalau kemudian menjadi karakter kita. Setelah pulang dari haji, karakter-karakter ini melekat di dalam diri kita. Ahli, lebih pandai mengendalikan emosi diri. Dan itu nanti kita yang akan mendapatkan manfaatnya. Bapak Ibu, sering orang mengatakan bahwa mengalah itu bukan berarti kalah, tetapi satu kemenangan. Mengalah tapi untuk menang. Nah, orang yang bisa mengendalikan emosi diri bukan berarti orang yang lemah, tapi justru di situ dia menang. Nah, dia menang, menjadi pemenang. Karena memenangkan rahmat Allah, memenangkan kasih sayang Allah, dan nanti pasti ada solusi ketika bisa menahan diri dari emosi. Tapi kalau emosinya selalu mengedepan, nah nanti Allah akan semakin jauh dan urusan masalah kita oleh Allah diserahkan pada kita sendiri, selesaikan sendiri. Nah, ketika kita bisa menahan diri, menahan emosi, Allah akan ada di belakang kita. Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa hal yang mesti kita pahami tentang ihram. Dan nanti tata cara memakainya juga akan
ada di video yang lain. Pada kesempatan video yang lain nanti juga akan Bapak Ibu bisa ikuti bagaimana tata cara memakai kain ihram, terutama untuk jamaah laki-laki. Sebab pada prinsipnya memakai kain ihram itu dua, aman dan nyaman. Aman maksudnya dalam segala posisi pun gak akan kelihatan. Tapi kalau gak aman, nah ini berbahaya. Nyaman, buat melangkah juga enak. Ada kalanya nyaman tapi gak aman. Buat melangkah enak banget. Ya. Begitu jongkok dikit kelihatan. Nah ini gak aman. Atau aman tapi gak nyaman. Aman banget gak akan kelihatan. Tapi buat jalan susah. Lompat-lompat nanti kayak pocong. Ya, karena saking rapatnya. Nah itu maka tata cara memakai kain ihram nanti bisa Bapak Ibu ikuti pada video-video yang lain. Itulah untuk masalah ihram. Insya Allah akan paham, pelan-pelan kita akan belajar karena ini nggak biasa kita lakukan. Tapi setelah nanti kita mulai umroh, mulai masuk ke musim haji, pelaksanaan ibadah haji sehari 2 hari akan terbiasa. Dan nggak usah khawatir, nggak usah takut, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.